1993, seorang buruh dari PT Catur Putra Surya bernama Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi sangat tragis di sebuah gubuk di tengah hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kasus ini menggemparkan seluruh Indonesia dan sampai dijadikan oleh catatan organisasi buruh internasional, karena kasus Marsinah ini adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar. Marsinah adalah seorang buruh dari PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Marsinah ini dikenal sebagai sosok yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Pada 1993, Marsinah dan rekan-rekan kerjanya ini melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji sesuai dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan upah minimal regional dari Rp2.100 menjadi Rp2.250 per hari. Setelah aksi tersebut, beberapa perwakilan buruh ini dipanggil oleh manajemen PT CPS untuk datang ke Koramil atau Komando Rayon Militer untuk diperiksa. Marsinah kemudian dinyatakan hilang setelah mengunjungi kantor perusahaan tersebut untuk meminta kejelasan tentang rekan-rekannya tadi yang ditahan. Lalu pada 8 Mei 1993, tubuh Marsinah ditemukan tewas di salah satu gubuk di hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 60 km dari tempatnya bekerja. Tubuhnya menunjukkan penyiksaan yang berat, termasuk tulang pinggul yang hancur, yang mengindikasikannya adanya kekerasan seksual. Hingga saat ini, pelaku utama kasus pembunuhan Marsinah ini belum terungkap. Namun, beberapa bukti mengarah adanya keterlibatan aparat militer yang bekerja sama dengan pihak manajemen PT Catur Putra Surya. Pemerintah Orde Baru saat itu dituding melakukan upaya sistematis untuk menutupi pelaku utama kasus ini dengan menjadikan beberapa karyawan PT CPS sebagai kambing hitam. Dan tidak ada pejabat militer yang pernah diadili dalam kasus Marsinah ini. Selanjutnya adalah latar belakang waktu dan tempat kejadian Marsinah. Kejadian ini berlangsung pada April sampai Mei 1993 dengan puncaknya pada 8 Mei saat jasad Marsinah ditemukan. Kasus ini terjadi di Sidoarjo, tepatnya di PT CPS tempat Marsinah bekerja. Lokasi penemuan jasadnya berada di Nganjuk, di sebuah gubuk terpencil di kawasan hutan Wilangan. Peristiwa ini terjadi pada pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ketika kebebasan berserikat, berpendapat, dan memperjuangkan hak-hak para buruh sangat dibatasi. Di bawah tekanan militeristik, protes yang dilakukan Marsinah seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Selanjutnya, mengapa kasus Marsinah dianggap sebagai pelanggaran HAM? Karena melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap seorang aktivis buruh. Marsinah yang ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ia dianiaya karena memperjuangkan hak buruh yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Pelanggaran HAM dalam kasus ini mencakup penyiksaan, pembunuhan, hak kebebasan berekspresi, dan perampasan hak hidup, serta upaya untuk menutupi kebenaran di balik kematiannya. Selain itu, investigan yang tidak transparan dan tidak adil dalam proses hukum semakin memperburuk situasi dan mengabaikan hak-hak korban serta keluarga yang berhak mendapatkan keadilan. Selanjutnya adalah pandangan kami terhadap kasus Marsinah. Kasus Marsinah ini menunjukkan banyak sekali ketidakadilan, terutama bagi para buruh. Marsinah sudah berjuang untuk keadilan para buruh, namun terdapat pihak-pihak yang menutupi kejahatan ini, bahkan membunuhnya. Kami melihat kasus ini sebagai bukti nyata represi terhadap kebebasan berserikat dan berbicara. Marsinah dipandang sebagai simbol perjuangan hak buruh, tetapi juga korban dari sistem yang menindas. Di sisi lain, pemerintah cenderung mengabaikan kasus ini dan tidak transparan dalam penyelidikannya, sehingga memicu kritik luas. Lalu
apakah kasus ini sudah tuntas? Hingga saat ini, kasus pembunuhan Marsinah belum tuntas secara adil dan transparan. Berikut adalah rincian perkembangan kasus. Yang pertama, proses hukum yang gagal. Pada tahun 1994, 8 orang karyawan PT CPS ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan Marsinah. Namun, muncul dugaan bahwa mereka disiksa untuk memberikan pengakuan palsu. Pada tahun 1995, Mahkamah Agung membebaskan mereka karena bukti yang tidak cukup dan pengakuan yang dianggap tidak sah. Ini semakin menguatkan anggapan bahwa mereka hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Yang kedua adalah dugaan keterlibatan aparat militer. Banyak pihak termasuk Komnas HAM dan LSM menduga bahwa aparat militer terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Marsinah. Namun, tidak pernah ada aparat militer yang diperiksa atas kasus ini. Dugaan ini sulit dibuktikan karena minimnya transparansi pada masa Orde Baru dan kontrol pemerintahan yang ketat pada proses hukum. Yang ketiga, upaya pencarian keadilan yang terhambat. Setelah reformasi 1998, banyak pihak yang mendesak agar kasus ini dibuka kembali, termasuk aktivis HAM dan buruh. Namun, hingga saat ini tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mengungkap kebenaran. Lalu pada tahun 2002, Komnas HAM menyatakan bahwa kasus Marsinah adalah kasus pelanggaran HAM berat. Kasus akhir, hingga saat ini secara hukum, kasus Marsinah masih menjadi misteri dan pelaku utama belum diadili. Keluarga Marsinah dan masyarakat hingga saat ini masih menuntut keadilan. Dan juga hingga saat ini, kasus Marsinah sering disebut juga sebagai luka sejarah Indonesia yang menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan bagi korban. Selanjutnya adalah harapan, kesimpulan, dan juga saran. Harapan kami, pemerintah membuka kembali kasus Marsinah secara transparan dan independen, sehingga pelaku utama dapat diadili dan keadilan dapat ditegakkan. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi negara untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum, khususnya bagi buruh dan aktivis yang sedang memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Kesimpulan dari kasus Marsinah adalah cerminan nyata dari pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang dimana suara rakyat kecil dibungkam dengan kekerasan. Kegagalan pemerintah juga menuntaskan kasus ini, mencerminkan lemahnya super empati hukum dan keberpihakan terhadap keadilan pada masa lalu. Saran dari kami adalah pemerintah harus lebih serius dalam menangani kasus pelanggaran HAM seperti ini. Reformasi dalam sistem hukum perlu dilakukan agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Selain itu, perhatian terhadap hak-hak buruh harus menjadi prioritas dengan memastikan undang-undang perlindungan buruh ditegakkan tanpa investasi pihak yang berkuasa. Keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawal kasus ini juga penting untuk mencegah penghilangan jejak sejarah kelam seperti yang terjadi pada Marsinah. 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 Marsinah.